Nah, mari kita sekarang membahas tentang stateful widget. Nah, kalau kalian sudah setidaknya pertama kali menggunakan Flutter, kalian pasti menggunakan namanya stateful widget. Ini saya buat contohnya example stateful widget. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu stateful widget supaya kita mengenal Flutter lebih jelas. Nah, untuk pertama, kan kita sebenarnya itu ya, kita melihat ada perbedaan antara status widget atau stateful widget. Biasanya kalau kalian lihat di tutorial lain atau internet lah. Nah, biasanya tertulis kalau stateless widget itu merupakan widget yang menyimpan atribut atau value yang tidak dapat dirubah. Sedangkan kalau stateful widget bisa dirubah. Nah, cuman kalau kita lihat sendiri dari sini, kan katanya tadi kan stateful widget tidak memiliki atribut yang dapat dirubah, alias immutable. Nah, kalau kita lihat sendiri, stateful widget ini bisa memiliki atribut final atau tidak dapat dirubah. Nah, kita bisa lihat juga di kelasnya kita bisa mendeklarasikan const, alias konstan, yaitu tidak dapat berubah value-nya. Nah, sama seperti yang di stateless widget ini, yang saya kasih contoh ini. Dia memiliki atribut yang tidak dapat berubah. Nah, terus yang benar seperti apa sih? Nah, jadi sebenarnya stateful widget itu memiliki satu override method, yaitu createState. Nah, di createState ini, dia membuat sebuah state. Nah, di state ini, baru dia memiliki atribut yang dapat berubah. Contohnya di sini ada counter, terus ketika klik increase, kita panggil setState, terus counternya menambah 1 sekali. Nah, ketika ini memanggil setState, maka state ini kan memiliki build ini ya. Nah, ini akan di-rebuild kembali. Jadi itulah yang membuat stateful widget itu memiliki atribut yang dapat berubah. Nah, yang dapat berubah itu state-nya, bukan stateful widgetnya ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa stateful widget itu merupakan widget yang memiliki state yang dapat merubah atribut di dalam state-nya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang life cycle-nya stateful widget. Nah, ini saya asumsikan bahwa situ atau penonton atau pemirsa itu sudah pernah membuat stateful widget. Jadi saya nggak perlu mengajarkan lagi cara membuat stateful widget. Nah, secara singkat cara membuatnya nih, kalau kalian misalkan belum tahu, kita tinggal di sini kan ada sebuah button nih. Nah, button itu kan ada onPress kan. Nah, onPress ini kita bisa masukin sebuah metode. Nah, metodenya itu kita bisa kasih setState. Jadi setState-nya itu dimasukin atribut apa yang mau kita ubah. Nah, kurang lebih gitu aja. Nah, yang pertama kali dibuat atau life cycle pertama yaitu merupakan createState yang ada di sini. Jadi ketika createState atau ketika life cycle stateful widget yang dibuat, maka dia akan langsung memanggil sebuah metode ini namanya createState. Nah, createState itu aku memanggil sebuah metode yang ini contohnya saya itu life cycle stateful widget state. Nah, terus selanjutnya ada namanya mounted ini. Jadi mounted itu terjadi ketika life cycle stateful widget ini, yang state ini, life cycle stateful widget state ini mulai dibuat. Jadi ketika mulai dibuat terpanggillah namanya mounted ini. Nah, mounted ini sebenarnya ini kurang lebih ketika state yang di sini mulai menghubungkan lah istilahnya lah, menghubungkan dengan build context yang terdapat di sini. Jadi di stateful widget ini kan terdapat build context kan. Nah, saya sendiri juga nggak tahu nih kenapa kita bisa override. Mungkin kalian tahu ini bisa digunakan untuk apa override-nya, atau gimana caranya menggunakan atribut yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada initState. Ya, kalian tahu lah ya initState itu apaan. Jadi ini ketika untuk menginisialisasikan sesuatu, misalkan situ punya metode untuk ngeload data, kalian bisa menginisialisasikannya di sini, atau kalian punya sebuah controller. Misalkan saya buat teks edit controller. Nah, kalian bisa menginisialisasikannya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa
Cara menginisialisasikannya itu harus setelah super init state. Jadi init state-nya dulu dipanggil, yaitu ketika kita memanggil setnya dulu, baru kita menginisialisasikan tuh atribut yang ada di sini. Nah, saya lihat kebanyakan yang masih taruhnya di atas ini. Nah, jangan begini, salah ini, harusnya di bawah sini. Nah, jadi init-state ini bisa diibaratkan sebagai konstruktor untuk lifecycle stateful widget state ini, walaupun sebenarnya ini bukan konstruktor. Nah, namun ini sama-sama hanya bisa dipanggil sekali. Jadi ketika ini dibuat melalui create state, maka ini state akan terpanggil dan hanya sekali. Nah, selanjutnya ada did change dependencies. Jadi ini tuh dipanggil setelah init state. Nah, ini yang terjadi di sini itu. Jadi konteks yang ada di build konteks itu yang sebelumnya diturunkan dari stateful widget itu dependensinya itu sudah mulai terbuat di sini. Jadi saya contohnya secara gampang aja. Saya gini deh. Kita contohkan kita pengen tahu sebuah lebar dari device-nya. Misalkan width. Nah, ini sudah saya buatkan. Saya akan coba run ini. Kita bisa lihat printnya. Nah, ini bisa terlihat ini width-nya ada di sini nih. 411. Nah, misalkan saya pindahkan ini ke ini state. Ini pasti akan ada error. Coba saya refresh. Nah, ada error. Kenapa error? Di sini kita bisa lihat ini default element ini sangat mengandalkan inherited element. Jadi yang ketika ada di sini, ini dependensi yang ada di build context itu belum ke load. Jadi media query ini nggak bakal bisa dipanggil di sini. Jadi dependencies itu bisa untuk memanggil hal-hal seperti ini. Itulah fungsinya kenapa bisa di-override. Nah, setelah di change dependency ini, maka yang terjadi selanjutnya yaitu memanggil ini metode build ini. Ya, ini tahu lah ya. Jadi ketika build ini Flutter membuat widget-widget kita. Nah, kurang lebih gampangnya gitu aja sih. Nah, selanjutnya yaitu ada did update widget. Sebenarnya did update widget ini bukan berarti ini setelah build, cuma ini merupakan sebuah metode yang bisa di-override. Nah, ini fungsinya untuk apa tuh? Jadi ini saya contohkan, saya punya ada dua stateful widget. Yang pertama itu merupakan induk dari ini. Ini saya tutup dulu contoh, sini kan saya bikin stateful widget juga. Nah, ini merupakan sebuah kolom yang memanggil lifecycle stateful widget ini yang ada di sini nih. Nah, balik lagi ke did update widget. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mendeteksi apakah widget yang di induknya di atasnya itu berubah. Maksudnya gini, ini kan yang di atasnya ini kan merupakan sebuah judul ini, yang example stateful widget ini. Sedangkan yang lifecycle ini, yang anaknya ini merupakan widget kedua yang ini. Nah, ketika kita tambah, tidak menghasilkan apapun. Namun, kalau ini yang ditambah, nah, ini terpanggil nih induk dari widget ini terupdate. Jadi, ketika ini stateful widget ini kita update, maka lifecycle stateful widget ini yang kita override update widget ini akan terpanggil. Nah, terus ada lagi nih yang disebut reassemble. Ini juga bukan berarti ini lanjutan setelah build. Nah, tapi ini cukup unik dan tapi mungkin ini juga tidak akan berguna. Nah, jadi reassemble itu dipanggil ketika aplikasinya tuh reassemble. Maksudnya itu ketika semua state-nya itu berkumpul kembali lah. Ini saya gampangnya gini deh. Jadi ketika ini jadi ini pertama ini hanya jalan di development.
Jadi ketika kita pencet ini, hot reload, dia akan terpanggil. Dan ini hanya akan jalan ketika development. Jadi ketika dalam production, ini nggak bakal terpanggil. Dan saya juga nggak tahu kenapa ini juga ada. Dan saya juga nggak tahu kenapa ini bisa di override. Nah, setelah itu ada deactivate. Jadi deactivate itu ketika state-nya itu sudah dimulai dilepas dari sebuah widget tree. Jadi sebenarnya kan di build ini kan ada widget. Nah, widgetnya ini kan berada di widget tree kan. Jadi widget tree itu yang dimaksud tuh kayak apa? Jadi kan dalam sebuah Flutter itu kan semuanya widget. Jadi semakin ke bawah dia semakin berada di ujungnya itu. Nah, ini yang di ujungnya yang saya maksud ini mulai dilepas. Namun ketika di deactivate ini, state ini belum benar-benar dihancurkan lah, belum benar-benar di destroy. Nah, selanjutnya baru di destroy ini yaitu di dispose. Nah, di dispose ini sudah mulai terjadinya state yang tadi itu sudah mulai di dispose lah atau di destroy. Nah, kalian bisa override ini biasanya kan ketika kita buat controller contoh. Nah, kita bisa ini kan di setiap controller ini kan bisa di dispose dan harus di dispose. Karena kalau tidak di dispose, controller ini akan tetap berjalan di memori. Jadi walaupun ketika kita back, yang harusnya ini sudah di dispose, controllernya tuh masih berada di memori. Jadi memorinya tuh bisa bocor. Dan satu lagi ini ketika kita dispose, ini kita harus menaruhnya di atas super dispose. Kebalikannya dari insert tadi. Jadi controllernya dulu baru di dispose, baru state-nya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering biasanya pemula tanyakan. Nah, yang pertama itu misalkan kita set state ini counternya. Apakah yang berubah hanya teksnya ini atau seluruh build yang ini? Nah, jawabannya ketika kita set state ini bukan cuma ini yang berubah atau di rebuild, tapi seluruh yang di sini akan di rebuild kembali. Nah, contoh ini kan ada yang pertama nih widget 1. Nah, ketika kita pencet, nah kita bisa lihat di ini message-nya. Nah, dia tertulis sekali. Saya klik dulu. Nah, kita klik. Nah, kita bisa lihat sini kenapa ada widget 2. Karena di sini tuh saya juga membuat life cycle stateful widget ini. Nah, jadi ini saya komen juga widget 2. Nah, yang widget ini kan saya juga buat sama. Ketika saya pencet, nah hanya widget 2 aja yang terpanggil, widget satunya enggak. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang, ketika kita klik set state, ketika set berlangsung, maka ini Flutter akan mereboot semua widget yang ada di sini, namun induknya tidak. Nah, konteks tadi kenapa ini ketika kita klik ini yang 2 juga terpanggil, karena seharusnya kan cuma widget 1 yang terpanggil, karena di sini kan kita ada life cycle stateful widget ini. Nah, ketika ini di rebuild karena ada set state di sini, maka ini widget ini akan juga ter-rebuild ulang atau dibuat lagi, sehingga itu juga menyebabkan ini widget 2 terpanggil lagi. Nah, jadi tahulah ya. Jadi ketika kita set state, nggak hanya ini yang berubah, tapi seluruh widget ini. Nah, pertanyaan kedua yang biasanya sering ditanyakan, yaitu kenapa stateful widget ini nggak punya build seperti di stateless widget ini. Ini kan ada build kan. Kenapa dia tidak memiliki build seperti di stateless widget ini? Malah kita membuat repot-repot create state, terus kita buat di sininya, malah lebih jorok. Nah, alasannya sebenarnya cukup sederhana. Jadi sebenarnya semua widget itu harus immutable. Atau bisa diartikan yang tadi saya bilang itu, atribut ini harusnya semua widget itu, semua kelas widget tidak dapat dirubah. Jadi ketika kita misalkan nih
ada build di stateful widget ini. Nah, maka counter ini juga akan masuk di sini kan. Nah, sedangkan counter ini itu dapat berubah-ubah. Nah, itu sudah menyalahi widget itu harus immutable atau atributnya tidak dapat dirubah. Jadi memang cara kerja stateful widget itu dia membuat sebuah widget yang immutable karena memang semua widget itu harus immutable. Nah, lalu dia membuat create state sehingga yang bisa berubah-ubah atributnya atau yang bisa mutable atributnya yaitu state-nya ini. Nah, dan juga sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita buat seperti ini tuh malah lebih membuat lebih rapi gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita ada pemisah antara antara atribut yang immutable yang kita lempar dari induknya sama atribut yang bisa diubah-ubah yang akan kita ubah melalui state. Jadi cara memanggilnya tuh kita tinggal ketik widget title karena kita sudah initialize di sini. Jadi ada sebuah separation lah antara counter ini yang merupakan mutable attribute sama yang immutable ini. Ya, segini aja penjelasan dari saya tentang stateful widget yang saya ketahui. Dadah.